Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja sama kami mengenai peran ChatGPT dalam bidang industri perikanan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yang pertama ada Muhammad Ihsan Abdullah dengan NIM 230512141111. Kemudian ada Maria Michala Afril Dewantoro dengan NIM 230512141113. Kemudian ada Ishak Tesasi Sabi Katamika Sabri dengan NIM 230512141124. Dan kemudian ada saya Muhammad Lutfi Ramadhani dengan NIM 230512141134. Dan terakhir ada Faza Rizal Hadian Widono dengan NIM 230512141143. Baik, selanjutnya. Pokok materi pada presentasi ini ada 6. Yang pertama yaitu bentuk implementasi penggunaan teknologi ChatGPT dalam industri perikanan. Baik, lanjut. Yang pertama, bentuk implementasi penggunaan teknologi ChatGPT dalam industri perikanan. Implementasi penggunaan teknologi ChatGPT dalam industri perikanan dapat membawa banyak manfaat, terutama dalam hal pengelolaan perikanan, pemasaran, dan komunikasi kepentingan lingkup tersebut. Penggunaan ChatGPT untuk informasi perikanan. Membangun chatbot yang berbasis GPT atau AI untuk memberikan informasi tentang perikanan kepada nelayan, petani ikan, dan masyarakat yang berhubungan dengan industri perikanan. Yang kedua, penggunaan ChatGPT untuk manajemen stok dan prediksi ketersediaan ikan, yaitu dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, chatbot dapat membantu dalam mengelola stok ikan. Mereka dapat menganalisis data historis dan faktor-faktor seperti suhu air, musim, dan pola penangkapan ikan untuk memprediksi ketersediaan ikan di masa depan. Yang ketiga, ada penggunaan cara ChatGPT untuk membantu mengelola pemasaran dan penjualan. Chatbot dapat digunakan untuk memberikan informasi penggunaan produk ikan kepada konsumen, termasuk rekomendasi resep dan cara memasak. Mereka dapat mengelola pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Selanjutnya ada penggunaan ChatGPT dalam hal konservasi dan keberlanjutan. Chatbot dapat digunakan untuk mengedukasi pemangku kepentingan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan spesies terancam. 5. Penggunaan ChatGPT sebagai sarana pelatihan dan konsultasi. Menggunakan chatbot untuk menyediakan pelatihan kepada nelayan dan petani ikan, terutama dalam hal praktik perikanan yang berkelanjutan, keamanan kerja, dan manajemen bisnis. Di samping itu, chatbot dapat digunakan sebagai sarana konsultasi oleh nelayan dan petani ikan. Dan yang keenam, penggunaan ChatGPT dalam interaksi pemangku kepentingan. Chatbot dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, asosiasi perikanan, peneliti, dan komunitas nelayan. Dalam hal ini, mereka dapat mengumpulkan masukan, menjawab pertanyaan, dan mengordinasikan upaya kolaboratif melalui chatbot ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk poin selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian teknologi ChatGPT bidang perikanan. Nah, di sini terdapat 3 pihak. Next. Yang pertama yaitu nelayan dan petani ikan. Nelayan dan petani ikan adalah pemangku kepentingan utama dalam industri perikanan. Dalam hal ini, ChatGPT bisa sangat membantu nelayan dan petani ikan dalam mengumpulkan informasi perikanan dan sebagai sarana konsultasi. Untuk yang kedua yaitu pengusaha perikanan. Para pengusaha ini dapat berperan serta dalam pengimplementasian ChatGPT. Yaitu konsumen dan pasar. ChatGPT dalam menyajikan informasi dapat membantu konsumen dan pasar dalam membeli dan menjual produk perikanan yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan menyediakan informasi dari tiap jenis ikan yang ada di pasar serta penyediaan stok. Next.
Untuk yang ketiga yaitu waktu implementasi teknologi ChatGPT dalam siklus industri perikanan. Dalam siklus industri perikanan, teknologi ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai segmen dan waktu. Keunggulan ChatGPT dalam memberikan informasi dan mengolah informasi membuat ChatGPT fleksibel ditempatkan dalam berbagai proses. Berikut adalah beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pada proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Teknologi ChatGPT dapat digunakan untuk analisis dan data historis dan kebutuhan, seperti jenis ikan yang akan diproduksi, kuota penangkapan, dan estimasi permintaan pasar. Yang kedua yaitu pada proses budidaya. Dalam hal ini, ChatGPT dapat digunakan sebagai pemberian saran tentang manajemen harian budidaya ikan, seperti pemantauan kualitas air, nutrisi, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu pada proses pengolahan dan penyimpanan. Dalam tahap pengolahan ikan, ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan panduan tentang teknik pemrosesan ikan. Lalu yang keempat, next. Pada proses distribusi dan manajemen persediaan. ChatGPT dapat mengolah informasi yang membantu dalam manajemen persediaan dan distribusi produk perikanan. Ini termasuk dalam pengelolaan persediaan, perencanaan rute distribusi, dan pemantauan stok. Untuk poin kelima, yaitu pada proses pemasaran dan penjualan. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi tentang strategi pemasaran, penetapan harga, dan promosi produk perikanan berdasarkan tren pasar dan permintaan konsumen. Untuk yang keenam, pada proses keberlanjutan dan kepatuhan regulasi. ChatGPT dapat membantu dalam pemantauan keberlanjutan praktik perikanan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kuota penangkapan yang berlaku. Next. Untuk yang ketujuh yaitu pada proses perawatan dan perbaikan peralatan. Dalam tahap perawatan dan peralatan, ChatGPT dapat memberikan informasi tentang pemeliharaan rutin dan perbaikan peralatan, sehingga operasi dapat tetap berjalan dengan lancar. Untuk yang kedelapan, pada proses pelatihan dan konsultasi. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat pelatihan dan konsultasi buat nelayan, petani ikan, dan pekerja industri perikanan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik berkelanjutan dan teknik terbaik. Untuk yang kesembilan, pada proses pengambilan keputusan strategis. Dalam semua tahap siklus produksi, ChatGPT membantu pengusaha perikanan dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan analisis data, perkiraan, dan rekomendasi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya alasan pemanfaatan teknologi ChatGPT dalam industri perikanan. Pemanfaatan teknologi ChatGPT dalam industri perikanan menawarkan sejumlah manfaat signifikan yang dapat mendukung dan meningkatkan berbagai aspek dalam sektor ini. Yang pertama adalah dapat berperan sebagai sarana pelatihan dan pendidikan. Teknologi ChatGPT juga dapat digunakan dalam pelatihan dan pendidikan dalam industri perikanan. Pendidikan merupakan aspek penting yang mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan dan efisien. ChatGPT dapat digunakan untuk menyediakan materi pelatihan yang interaktif dan terjangkau bagi para petani, ikan, dan nelayan. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi, dan memahami konsep-konsep ilmiah dalam perikanan dengan lebih baik melalui platform ini. Yang kedua adalah membantu dalam pengelolaan sumber daya. Industri perikanan yang berkelanjutan sangat bergantung pada manajemen sumber daya perikanan yang bijak. ChatGPT dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait perikanan, termasuk statistik tangkapan ikan, populasi ikan, dan tren lingkungan. Dengan analisis yang akurat, perencanaan pengelolaan sumber daya dapat menjadi lebih efektif, membantu dalam menghindari overfishing, dan membantu upaya konservasi. Lalu, selanjutnya ada pengembangan teknologi inovatif. Menggunakan ChatGPT dapat mendorong pengembangan lebih lanjut teknologi dan aplikasi yang relevan dengan industri perikanan. Dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan kebutuhan spesifik industri ini, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan inovatif dalam hal manajemen, pemantauan,
dan keberlanjutan perikanan. Contoh dari pengembangan ini seperti pengembangan sistem pemantauan satelit berbasis AI, aplikasi pemantauan kualitas air berbasis sensor, penggunaan drone untuk pengawasan perikanan, pemanfaatan teknologi genetika dalam pembiakan ikan, aplikasi Internet of Things untuk manajemen perairan dan aquaculture. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan alokasi tempat penerapan ChatGPT dalam operasi industri perikanan. Yang pertama, ChatGPT cocok ditempatkan di bagian konsultasi dan pendidikan industri perikanan. Kemampuan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait praktek-praktek budidaya ikan, manajemen sumber daya perairan, dampak praktik lingkungan perairan, pemeliharaan peralatan, dan sebagainya, menempatkan ChatGPT di posisi yang sangat cocok untuk konsultasi dan pendidikan industri perikanan, terkhususnya bagi nelayan, petani ikan, dan pengusaha perikanan. Selanjutnya ada di bagian pemantauan dan prediksi. ChatGPT dapat membantu bidang industri perikanan dalam pemantauan dan prediksi. Dalam hal ini dapat dilihat seperti dalam pemantauan kualitas air, prediksi cuaca dan iklim, serta pemantauan kesehatan ikan dan sebagainya. Dan yang ketiga, ChatGPT cocok ditempatkan pada bagian manajemen industri perikanan, di mana kemampuan ChatGPT dalam mengolah informasi dapat membantu dalam manajemen industri perikanan. Ini mencakup perencanaan dan pengelolaan sumber daya perikanan, pengaturan kuota penangkapan, dan analisis tentang kondisi sumber daya perikanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu selanjutnya adalah teknik penerapan teknologi ChatGPT pada industri perikanan. Nah, penerapan teknologi chat menggunakan model seperti GPT dalam industri perikanan itu dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai aspek manajemen, pengembangan, dan juga pemasaran produk perikanan. Nah, yang pertama yaitu manajemen stok dan pemantauan perairan, penggunaan sensor dan IoT atau Internet of Things untuk mengumpulkan data tentang suhu air, tingkat oksigen, kualitas air, dan data lainnya dari perairan. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan dan pengelolaan pabrik pembandingan ikan atau hatcheries, yaitu menerapkan chatbot untuk memantau kondisi lingkungan dalam hatcheries seperti suhu, kelembapan, dan juga kualitas air. Lalu memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil untuk menjaga kondisi yang optimal bagi perkembangan larva ikan. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan rantai pasokan dan juga logistik. Nah, untuk mengintegrasikan chatbot untuk memantau persediaan perikanan dan menerima pesanan dari pelanggan atau distributor, membantu dalam perencanaan dan pengaturan pengiriman berdasarkan permintaan dan juga kondisi jalan. Lalu yang keempat ada pemasaran dan layanan pelanggan, yaitu menerapkan chatbot di situs web atau aplikasi perusahaan perikanan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi, dan juga menerima pesanan. Lalu ada juga analisis data dan prediksi. Nah, penggunaan teknologi chatbot ini untuk menganalisis data historik perikanan, seperti jumlah tangkapan ikan, kondisi lingkungan, dan juga data pasar. Nah, lalu untuk membantu dalam membuat prediksi tentang stok ikan, permintaan pasar, dan juga perkiraan harga, memberikan saran tentang tindakan yang dapat diambil berdasarkan analisis data untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada diskusi hari ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi ChatGPT, industri perikanan dapat mengoptimalkan prosesnya, mendukung praktik perikanan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Dan dalam implementasi di atas, penggunaan ChatGPT itu dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan juga efektivitas dalam industri perikanan. Nah, hal ini itu dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan produktivitas, dan juga memfasilitasi pertumbuhan dan berkelanjutan industri perikanan secara keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.